Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum Sayyidina Ahmad Hashimi wa nafa'ani barakatihi wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahir rahmanir rahim. Masyayikhina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lillahi lana minhumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtarul Al-Hadis sambil rotok ngantuk-ngantuk. Enaknya ngaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'u ngangkato sira alsinatakum ing pira-pira lisan sira anil muslimina ing atase wong muslim kabeh akeh wong muslim. Wa idza mata arek lan arikalane mati sapa haddum salah siji minhum saking sira saking muslimin fakulu mongko ngucap sira fihi ing dalem ahad khairan ing kebagusan. Di hadis yang kita bicarakan yang pertama di malam hari ini membicarakan ini banyak, kemarin juga kita sempat membicarakan hadis tentang ini, yaitu ketika ada saudara kita muslim meninggal, wafat, mati, wafat, meninggal, tewas, kayak iwak ayo tewas. Nah itu sama, itu satu jenis, itu mati, wafat. Nah, nanti kita itu makomnya di mana nggak tahu, apakah disebut wafat, apakah disebut mati, atau disebut meninggal, atau disebut tewas tadi itu. Nah ketika ada muslim lain itu meninggal, maka di sini disuruh fakulu fihi khairan, maka bicarakanlah saudaramu itu sesuatu yang baik. Jangan sering membicarakan orang yang sudah meninggal terus sampai singgung-singgung kejelekannya. Ini yang lagi viral hari ini nih. Yang gara-gara itu kan 2 juta subscriber atau apa itu yang hilang itu. Itu kan gara-gara nyindir itu. Nah, gara-gara mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah meninggal gitu ya. Saya kira tidak perlu untuk kita mengungkit sesuatu yang tidak baik kalau saudara kita seiman sesama muslim ini meninggal. Bicarakan yang baik-baik. Misalkan si A itu meninggal, bicarakan yang baik-baik. Oh dulu itu suka, kalau tidak ada baiknya gimana Ustaz? Ya boleh kena baiknya. Masa ana wong ora ana apik blas? Pasti ada lah saya. Mas Umar ini walaupun begini nih ya banyak baiknya. Baiknya banyak. Mau senyum aja sudah baik gitu kan. Nah, itu bagian dari kebaikan. Maka ketika ada saudara kita yang meninggal, bicarakan kebaikannya. Jangan bicarakan keburukannya. Oleh karenanya ya kita harus mampu untuk koreksi diri. Apakah kita sudah termasuk orang yang mampu membicarakan kebaikan orang yang sudah meninggal, atau sebaliknya kita itu justru membicarakan kekurangan, kejelekan dari saudara kita. Nah ini jangan ya itu, janganlah itu ya, jangan. Oleh karenanya ini menjadi sangat penting bagaimana kita berkomitmen sesama muslim.
Hadis yang selanjutnya ini sangat penting saya kira juga untuk kita pahami, yang bicarakan tentang kita harus mengasihi. Ada 3 orang yang harus kita kasih. Apa kasih? Bahasa Indonesia ini kita saaken nih. Saakennya apa bahasa Indonesia? Kasihani. Kasihani. Irhamu melasono siro minan nasi saking menungso salasatan ing wong telu. Salasatan wong telu itu harus sampean kasihani. Siapa itu? Yang pertama adalah aziza qaumin dallah. Aziza wong mulyane kaum. Aziza qaumin wong mulyane kaum zalan lamun ino sapa aziza. Nah, orang yang mulia awalnya itu orang yang sangat mulia, dihormati dan seterusnya. Nah, suatu waktu beliaunya ini zalla, ino ya berapa bahasa Indonesia? Ino itu apa ya? Baru dimuliakan. Setelah itu suatu waktu dia tidak dimuliakan. Apa? Ino itu bahasa Indonesia apa ini? Dihinakan. Maka kasihanilah orang-orang yang seperti ini. Jangan justru sampean malah ngegongi. Oh kapok winginane pas dalam kondisi yang dimuliakan sok-sokan, setelah sudah jatuh, dihinakan, terhina, justru sampean ngapok-ngapok nih. Ya ojo ya. Ojo ngapok-ngapok nih. Justru orang yang seperti itu kasihanilah, welasono. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah waghoniya kaumin iftaqoro. Waghoniya wong sugih, waghoniya kaumin sugih kaum iftaqoro lamun dadi fakir sapa ghoni. Wong sugih setelah itu dadi melarat. Jadi melarat. Maka ini harus jenengan welasi, jenengan kasihani, jenengan welasi. Ojo sampean palah alhamdulillah syukur pertama, enggak, jangan. Jenengan justru harus empati ya kepada orang yang seperti itu. Justru palah sampean wong biyen jenenge sugih iku enggak normal iku. Setahun dodolan kok moro-moro sugih saiki melarat kapok. Paling iku ngingu tuyul ya. Jangan begitu, justru ini harus kita kasihani. Yang ketiga wa aliman baina juhalin, yaitu adalah aliman lan wong alim baina juhalin dalem antarane wong bodoh. Nah ini juga berat, orang alim dan di sekitarnya itu adalah orang yang bodoh. Repot ndak sampean misalnya ya, sampean wong alim pinter agama tapi sekitarnya orang yang tidak paham agama, itu kan berat sekali hidup itu. Sampean mengajak tidak direken, sampean mau ngajak kebaikan dianggap itu bukan kebaikan, sampean ngajak sholat dianggap sok suci, sampean ono sing ngene koncone sampean ono sholat koyo Islam anyaran ono syaratnya ya. Itu memang repot itu. Diajak ngaji angel. Jadi memang orang alim di tengah-tengah orang yang bodoh itu memang berat sekali. Maka harus dikasihani, harus dipedulikan gitu. Nah, ono koncone sampean sing berjuang di tempat-tempat yang yang tidak mayoritas misalnya, yang berat itu ya harus didukung. Karena wa aliman baina juhal ini termasuk orang yang harus diwelasi, karena sangat sulit berjuang di orang-orang yang tidak paham agama. Enak kalau di pesantren ngajar begini enak, karena wis paham, sampean sebenarnya nggak usah dijelani ya paham. Sampean berjuang atau dakwah di dalam masjid itu enak.
Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang masih mau berjuang di tempat-tempat yang masih belum suci, di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat dianggap di situ banyak maksiat, tapi mau untuk berjuang di situ, maka kita seharusnya empati, peduli dengan saudara-saudara kita yang mau berjuang di orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap belum suci itu. Karena di situ berat sekali. Lek sampean misalnya sok-sokan terus berjuang di tempat-tempat prostitusi misalnya. Iku iso prostitusine gak katut sampean sing katut. Itu masalah. Itu harus orang-orang khusus saya kira yang bisa berjuang di tempat-tempat begitu. Oleh karenanya kalau kita mau melihat misalkan sejarahnya Gusmi, itu kan luar biasa bagaimana beliau mampu memberikan cahaya di tempat kegelapan. Kalau kita ini kan memberikan cahaya di tempat yang terang, artinya cahaya itu tidak terlalu kelihatan itu. Tapi yang berat itu kan memberikan cahaya di dalam kegelapan. Yang kadang-kadang ya ketutup barang, kadang-kadang ya kesandung dan seterusnya. Oleh karena itu Gusmi itu menjadi spesial karena mampu berjuang di tempat-tempat yang gelap. Dan sekarang sampai ya kalau belum mampu di situ tidak perlu ikut-ikutan. Misalkan Umar ini, saya memilih berjuang di tempat kegelapan karena yang diterang sudah banyak sekali yang berjuang di situ. Pakai jaket yang bukan jaket gelap, jaket kulit misalkan, pakai celana jeans, pakai kaos, gitu kan, rambutnya gondrong, masuk ke bar misalkan atau kafe bar itu, aduh, assalamualaikum, gitu. Buyar kafe nih, nggak gitu. Moro-moro saya masuk neng tengah, moro solawatan yang ya dikira loro kan. Itu memang ada trik-trik khusus saya kira yang mampu untuk bisa berjuang di jalan itu. Ini berat sekali di situ memang. Kalau saya ya nggak mampu lah, berat di situ. Nah, maka ada 3 orang yang harus kita kasihani, harus kita empati lah, kita peduli saya kira. Baik, yang berikutnya ini membicarakan tentang zuhud. Ini rada angel zuhud iki. Awake dhewe gak masuk blas iki. Awake dhewe kan kedonyan kabeh. Ya sing ngomong barang. Izhad, berzuhudlah sira. Izhad, berzuhudlah sira fi dunya, dalam dunya, yuhibbaka mongko demen ing sira sapa Allah Gusti Allah. Nah, pertama, lihat di sini, kalau panjenengan mau berzuhud, mau meninggalkan dunia itu kalau arti modernnya bukan berarti jenengan terus hidup di tengah hutan, ya enggak begitu. Atau sampai memilih untuk selalu di kamar itu tidak mau keluar, ya enggak bisa juga. Justru yang paling sulit itu adalah berzuhud di tengah keramaian. Kerennya begini, sampean berzuhud di tengah gemerlap yang hidup di dunia ini. Misalnya sampean semua punya mobil, punya rumah, punya istri cantik, terus kerjaan mapan, usaha jalan semua, pakaian tidak ada yang jelek, dehem saja makanan datang misalkan itu. Itu kan sampean bisa zuhud di tengah gemerlapnya dunia, itu luar biasa. Ya kita pengennya begitu, zuhud di tengah gemerlapnya dunia. Kita punya semuanya, tapi kita tidak pernah merasa punya apa yang kita punya. Ini kan angel ini. Awake dhewe ilang sepatu ngono wis ngamuk itu telung dina. Kita kehilangan sepatu itu loh. Marahnya itu bisa jadi sampai 3 hari. Sepatu kemarin kayaknya sudah tak taruh yang bener pas masuk masjid itu. Kok ono wong sing nyolong sandal sepatuku itu. Itu marahnya itu 3 hari. Sampai sholat tuh sampai niling sepatu nih kan.
Ini masalah itu. Sampean kalau hilang sepatu itu sampean marah enggak kira-kira? Enggak ya. Berarti enggak, sampean wis mulai zuhud itu. Tapi kalau isi ya Allah, apa kesalahan saya itu? Sepatu loh sampai ngelibatkan Gusti Allah ya. Masya Allah. Kailing setiap hari diberikan sehat oleh Allah. Hilang sepatu nih ya wis paling hilang paling ono sing butuh ngono. Sampeyan tuku. Oleh karena itu paling sulit adalah zuhud di dalam gemerlapnya dunia. Maka di sini kita diminta zuhud fit dunia. Lek gimana Pak lewis miskin ini ya penak zuhud ya Pak. Ya belum tentu. Orang miskin itu belum tentu juga zuhud. Kalau di dalam hatinya masih gemrengseng kepingin mempunyai dunia ini, merasa kurang apa yang sudah dimiliki hari ini, maka dia juga belum zuhud dikatakan. Oleh karenanya ojo dianggap lek koncone klambine welek terus gak pernah disetrika terus apa, pokoknya wis kelihatan kayak sufi lah. Sufi itu kan pakaiannya kan apa yang nggak mewah gitu kan. Misalnya sampean kok, wah ini sufi koncoku koyo iki kok pakaiannya nggak pernah disetrika. Ya nggak ngono cara berpikir. Ya memang koncone nggak pernah nyetrika klambine kan. Nggak begitu cara berpikir. Jadi zuhud itu satu dalam hatinya, kedua memang tindakan. Kalau sampean ditakdirkan dalam kondisi yang pas-pasan, zuhudnya panjenengan adalah mampu menerima kondisi, tidak gemrengseng apa yang dimiliki, apa gemrengseng ya, tidak syahwat besar untuk memiliki apa yang dimiliki temannya, gitu. Jadi sampean zuhud yang ngono, penak urip sampean. Masen duwe mobil apik sampean ndak bingung. Tapi ojo moro-moro mobilku tak totuki ra ya. Wah, Pak Imam wis zuhud iki. Aku gak urung zuhud aku. Ora usah diduduki mobilku, mesti ngamuk aku. Engko gara-gara bahas zuhud, engko mobilku sampean berarti waduh berarti. Enggak ngono juga ya. Tak tes Pak Imam iki zuhud apa enggak. Enggak, aku gurung zuhud ya. Tadi cok ya. Nah, ini contoh aja. Coba dipraktek nih. Oleh karena itu, hati ini boleh punya kita boleh punya semuanya. Ini sering saya sampaikan. Sampean boleh punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya semuanya lah. Di ATM sampean banyak misalnya. ATM itu telu misalkan. Siji iku sing digawe gaji, 2 untuk usaha, 3 untuk keluarga misalkan, 4 untuk pesantren, 5 untuk apa misalnya. Wah ini gak apa-apa sampean punya semuanya itu. Tapi ketika semua yang jenengan miliki itu menjadi gandolan berat yang jenengan mendekat diri kepada Allah, maka jenengan aja ngomong zuhud. Angel. Ono sing ngene. Sampeyan tuh ngomong-ngomong zuhud tapi kok mobil api Ustaz itu. Zuhudnya di mana? Zuhudnya adalah dia tidak merasa memiliki apa yang dimilikinya. Maka dia sedang berzuhud itu. Menjauhi dunia. Sholatnya nggak mikirin mobilnya, bahkan biasa wae gitu. Sama delok kiai tasawuf itu loh, sing jalur tasawuf itu, ya kabeh kiai ya mesti tasawuf ya. Mesti sing koyo kelihatan tasawuf ini. Apa carane rek? Pokoknya sing kiai-kiai itu biasanya dikasih mobil gitu kan ya. Dikasih rumah, dikasih apa itu biasa. Ada banyak cerita, misalkan saya melihat itu di video-video YouTube, misalkan salah satunya Yai Asrori Al-Ishaqi yang apa Thariqah, beliau juga Thariqah, terus Al-Khidmah ya, Al-Khidmah itu saya senang itu denger itu. Beliau itu biasa di apa orang datang terus Yai ini mobil untuk panjenengan itu, monggo dia taruh aja dan sebagainya. Jadi beliau tidak pernah merasa bahwa punya mobil. Ya sepenting pokoknya hati nanti ono mobil. Nggak mikir mobilku piro, nggak pernah berpikir begitu. Lah awake dhewe kan duwe siji ngono wis bingung. Koncone nyilih ngono nggak oleh tenan. Aku nyilih mobil, waduh bensinnya kok entek, kok lek apa keberet neng opo ning.
itu dunia kedunian wis. Kalau orang masih berpikir begitu, jangan bicara tentang zuhud satu aja. Lek koncone nyilih sepeda motor, Mas aku nyilih sepeda motor ya. Waduh, iki aku marine itu metu. Asline enggak metu sama. Iku berarti sik wadah dari berbicara zuhud ya, gampangnya begitu. Nah, orang yang mampu berzuhud dari dunia itu yuhibbakallah, maka orang itu dicintai Gusti Allah. Lek wis dicintai Gusti Allah, sampean minta apapun itu dikasih oleh Gusti Allah. Enggak minta itu loh dikasih jenengan. Itulah. Aku kadang-kadang delok kiai itu, yo aku kan setengah kiai ya, tutup kiai sih. Isi OTW kan gini kan. Nah, saya lihat kiai-kiai itu nggak minta itu tapi datang semua. Apalagi kalau babakan rezeki ya, babakan harta ya. Karena orang yang punya ilmu itu akan kejar-kejar harta. Tapi kalau kita mengejar harta meninggalkan ilmu, kita akan terus tersakiti dengan pengejaran harta itu. Karena tidak akan pernah mampu untuk mengejar harta itu. Harta itu guyu-guyu itu, seneng karena dikejar-kejar. Tapi sampean itu sebenarnya diejek diejek. Kena kamu ya ngejar saya gitu. Tapi kalau orang alim tidak pernah mengejar harta, tapi harta yang mengejar orang alim. Sampai ngemis-ngemis harta itu kepada orang yang punya ilmu. Lah jenengan milih mana gitu. Lah milih yang punya ilmu ya belajar terus. Maka lek wis disenengi Gusti Allah, lek Allah iku wis cinta ke hambanya, maka hamba itu tidak sampai minta pun Allah sudah akan ngasih kebaikan itu, kebahagiaan itu. Maka lek jenengan pengen dicintai Gusti Allah, zuhud fit dunya, zuhud dari dunia. Bukan berarti sampai maknai hari ini zuhud itu harus naik ke gunung, ya, meninggalkan dunia ini terus sampai melakukan wirid di atas gunung. Sampai tidak selesai kuliah nanti. Sampai tetap kuliah. Sampai menyelesaikan kuliah dengan niat ta'allum, niat menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, niat mendekatkan diri kepada Allah. Iku bisa bagian daripada zuhud. Walaupun isi toleh-toleh arek wedok didik-didik wis ora apa-apa. Cuma noleh-noleh kan ndak apa-apa arek nom. Nek enggak kan ya angel ya nek sampean rada isin nggak pakai kacamata kan ndak apa. Nah, oleh karena itu saya kira zuhud ini sangat penting gitu ya. Zuhud sangat penting. Wazhat fima dan zuhud sira fima ing dalem barang fi aidin nasi ing dalem pira-pira tangane manungsa yuhibbakan nas mongko demen ing sira sapa anasu manungsa. Nah, jenengan itu harus zuhud, menghindar atau tidak berharap dari pemberian orang. Ojo gampang sampai niku dikit-dikit meminta kepada seseorang yang kaya misalkan. Karena ketika jenengan itu mampu untuk menahan itu, manusia yang lain itu demen dengan sampean. Sampai lek seneng jaluk neng kancane iku seneng ora? Enggak ya. Tapi lek jenengan mampu untuk menahan itu, ora sering ngriwuki kancane, temennya itu lebih suka kepada orang yang seperti itu. Ya tapi boleh, misalnya sampean kok butuh, terus sampean nyampaikan ke temennya boleh. Tapi ojo sering-sering. Lek sering-sering itu mesti nggak seneng kancane sampean. Mesti nggak seneng. Lek kepengin didemeni kancane, didemeni manusia yang lain, ojo gampang sampean berharap, meminta dan seterusnya. Oleh karena itu, ini saya kira menjadi penting untuk kita bahas. Oke, iki sih zuhud sampai telung hadis rek. Asyhadun nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Izhadu tay luweh zud izhadun nasi tay luweh zud manungsa fil alimi ing dalem wong alim iku aluhu ya keluargane alim wa jiranuhu lan tetanggane alim. Jadi gampang gini wis.
yang mengetahui orang alim itu kan keluarga terdekat. Iya, bapak, ibu, iya, anaknya dan tetangganya itu. Seharusnya anak-anak, tetangganya dan sebagainya itu harus mengutamakan orang alim. Gitu ya. Jangan justru mengharap sesuatu kepada yang alim, tapi kita harus peduli dengan orang yang alim. Jadi gampang itu. Iki yang ketiga nih, zuhud yang ketiga nih, yang penting kita bicarakan atau tahu nanti 2 hadis lagi selesai. Ishadu utawi ishadun nasi utawi luwih zuhute menungso iku man wong lam yang sel kobraran lali peman ing al kobra ing kubur atau kematian wabilalan apa musnai awai atau fana awai, rusak awai atau fana awai. Watarokan ninggalo sepeman afdola ing watarokan ninggal sepeman afdola ing luwih utama zinatil hayati pepaese zinatil hayati pepaese urip adunya ing dunya wa atharoma lan milih sepeman wa asara lan milih wa asara lan milih sepeman ma ing barang ya peko lan tetep apa ala ma ing atase barang yafna kang rusak apa ma walam yaud dalan orang milang-milang sepeman qadan ing dalam sisuk min ayamihi saking dina iman wa adalan milang-milang soman nafsa wa awak dhewe man fil mauta ing dalem golongane pira mati. Nah, luwih api-apike zuhute menungso gitu ya. Wong sing zuhud bener-bener zuhud atau luwih api-apike zuhute menungso itu yaitu adalah orang yang mampu atau orang yang selalu ingat kematian. Wal bila lan ingat bahwa hidup ini akan fana. Hidup ini hanya akan musnah. Hidup ini akan musnah ya, tidak selamanya. Oleh karena itu gampangnya wis. Lek sampean pengen ngukur sampean zuhud apa enggak? Gitu ya. Sampean itu apakah pernah berpikir bahwa kita itu akan mati? Sampean pas urip ngene lho. Ketika hidup begini itu pernah enggak berpikir bahwa hidup ini tidak selamanya? Hidup ini ya hanya sebatas menjalankan takdir Tuhan yang pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di akhirat. Kehidupan kita di dunia yang itu harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Lek jenengan mampu begitu berarti ya tondo-tondo salah satunya adalah zuhud menungso sampean. Sampean zuhud. Wah, aku urip iki memang enggak selamane. Oh, aku urip iki lek dikei kekayaan berarti aku kudu sedekah. Oh, lek aku dikei sehat berarti aku kudu semangat ibadah. Oh, lek aku isih dikei umur panjang untuk tolabul ilmi berarti aku harus tolabul ilmi dengan benar-benar tolabul ilmi dan seterusnya. Maka ketika orang itu masih punya satu pikiran bahwa kehidupan ini tidak selamanya, kita ini akan musnah, yang kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah, maka kita sedang dalam kondisi yang zuhud, yang luwih-luwih zuhute menungso. Nah, iki awake dhewe ngukur ae, gampangnya begini. Kalau jenengan ngelihat orang mati, sampean iku zikrul maut ya bahasanya itu. Bahasa kita itu zikrul maut, berzikir atau mengingat-ingat kematian. Lek sampean weruh wong mati, kok sampean isih seneng dunya, berarti ya wis ado. Ngono ae gampang. Lek senengan ngelihat orang meninggal, atau sampean ngene wis. Sampean ziarah gitu kan sering. Ya. Ziarah wali, ziarah bisa jadi kakek neneknya orang tua atau siapalah itu, ke kuburan. Nah, ketika di situ sampean masih hubbud dunya, cinta dunia ini berlebihan, berarti sampean wis hati yang
hati yang sedang sangat keras. Hati yang sangat keras. Karena di situ sebenarnya pelajarannya luar biasa. Jenengan ziarah wali misalkan, jenengan ziarah ulama-ulama, itu sebenarnya di situ harus kita sadari bahwa siapapun manusia itu akan merasakan kematian itu. Ulama kiai aja meninggal, pemane awa-awaan, tidak jelas ini gitu. Mesti juga meninggal. Maka pertama yang dikatakan di sini, kalau orang yang izhadun nas, zuhud menungso iku ya mampu kita berpikir bahwa kita akan mati dan kita akan musnah. Hanya bagaimana amal soleh kita siapkan ketika nanti kita menghadap Gusti Allah. Nah, dan wa taraka afdhala zinatil hayati dunya, dan meninggalkan keutamaan pepaese urip di dunia ini. Gemerlapnya dunia ini kita tinggalkan. Kalau bahasa saya bukan ditinggalkan. Kita boleh punya semua gemerlapan itu, tapi tidak pernah mengganggu konsekuensi tidak mengganggu keistiqomahan hati ini untuk selalu berzikir kepada Allah. Ngono. Sampai masih di tengah-tengah gemerlap kehidupan ini, tapi hati ini tetap berzikir kepada Allah. Timbangannya melarat terus sampai nggak zikir, kan milih sing tetap dalam kondisi gemerlap dunia ada, tapi itu tidak mengganggu sedikit pun dalam hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Ya sampai pikir-pikir nggak bebas menang-menang, karena kan tafakkur 1 jam itu kan lebih dahsyat daripada melakukan sholat sunnah ping piro. Ono hadis beda, tidak menjadi masalah, nggak tak sebut nih. Intinya sampai tafakkur untuk memahami, untuk mengetahui, mengenal Tuhan itu lebih dahsyat. Oleh karena jenengan kalau malam sering tafakkur, gitu ya. Lek ana kancane nglamun jarno ae gak apa-apa. Ngelamun sampai rokokan, itu sebenarnya sedang mentafakkur hidup, gitu ya. Lek kancane mbek meneng ngene mbek rokok mbek ngopi di teras pesantren ke santai. Jarno itu dia lagi sedang bertafakkur, mentafakuri kehidupan ini, mentafakuri asma Allah, mentafakuri sifat Allah. Terus bisa jadi mentadaburi alam dalam kondisi itu. Tapi kalau yang ngelamun kesuwen ya gugan rek. Iku jenenge kakek utang. Ya, kok ngelamun rada bahaya rek gitu. Nah, iki timbangane ana masalah, nah iku gugan. Tangi-tangi subuh. Gitu kan. Nggak ada masalah itu maksud saya. Kalau ada yang bertafakur tentang bagaimana sebenarnya kemahabesaran Allah itu, ya memang harus kita tafakur. Kalau enggak ya kita nggak akan pernah merasakan tidak akan mampu untuk bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena jenengan sering tafakur, itu ya, ninggal keutamaan pepaese urip ning donya Oleh karena itu tak kasih makna yang lebih maham jenengan bahwa boleh kita punya semuanya gemerlap dunia ini, tapi tidak pernah mengganggu keistiqomahan kita, hati kita ini berzikir kepada Allah. Enak ya sampean. Golek sampean diprotes sampai jadi ini takut dunia gitu. Meninggalkan dunia tapi kok punya semuanya. Karena semua yang saya miliki tidak merasa saya memilikinya, karena hati saya tidak pernah terganggu dengan semuanya gitu. Moro-moro Gusti Allah cobaan ning arek iku. Jumun kabeh iku. Kadang berat. Ya, aja ya Allah. Gak kuat aku ngono. Ngene. Ya Allah aku gak kuat aku. Aku wis kuat sugih aku. Kuwate sugih ngene. Nah ini penting ya kita pahami, karena dunia hari ini memang kalau bahas
apa zuhud, bahasa apa itu memang agak apa ya, karena semua itu hampir semua tujuannya itu adalah dunia. Hampir semua lah, kita nggak ngomong semuanya. Sedangkan dunia itu bukan tujuan, ya kan? Tujuan kita kan nanti di akhirat. Dunia itu bukan tujuan, dunia itu hanya jalan untuk kita nanti menuju di akhirat. Kalau kita mampu begitu, kayaknya santai wae. Dodolan nggak payu, ya alhamdulillah. Misalnya sampai bisnis kok isi gurung sukses, alhamdulillah. Misalnya hati rapi kok gurung rapi-rapi, alhamdulillah. Ya ngono ae. Pokoknya enak. Sampai rapi dicereweti bojo, alhamdulillah. Kok isi ono sing ngreweti. Timbangane gurung gak ono sing ngreweti. Jadi alhamdulillah ya, wis meneng ae. Sampai dicereweti ojo rame, wis meneng ae. Masalah rame tambah rame. Dadi meneng. Wa asrama ya baqala ya buka tetap yang rusak ya kota min ayamin. Dan dia itu tidak berpikir bahwa besok itu adalah hari saya. Dia tidak pernah berpikir bahwa besok itu masih hidup. Ini apa Sayyidina Ali atau mana itu yang kau Sayyidina Ali nggak salah. Jadi dia tidak pernah berpikir besok itu adalah hari saya. Karena wa aja nafsahu fil mauta. Malah bilang bisa jadi diriku ini akan mati gitu. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa besok itu akan masih hidup. Bisa jadi besok saya mati. Maka ketika beribadah itu serius. Serius itu bukan berarti terus merem, enggak juga. Serius itu berarti sampai ibadahnya itu betul-betul karena Allah. Ngono loh. Jadi kita tidak pernah berpikir bisa jadi sholat saya ini, sholat isya ini adalah sholat terakhir saya. Maka saya harus sholat dengan khusyuk. Bisa jadi saya ngajiin ojo. Bisa jadi ojo rek sing suwi lah dhewe sik urung lah. Sik nom-nom aku ya wedi. Contohnya sing liya. Bisa jadi membaca Qur'annya panjenengan di hari itu adalah membaca Al-Qur'an yang terakhir. Maka ibadahnya betul-betul karena Allah. Kemarin hari ini kalau tidak salah ada info ada mahasiswa Unisma yang meninggal. Saya tanya siapa ini, terus ada yang dari fakultas ekonomi bahwa meninggalnya tadi pagi setelah sholat subuh. Alhamdulillah, karena meninggalnya setelah sholat subuh. Terus saya sampaikan ke teman-teman, awek dewi orang mesti lagi. Iki mahasiswa terus ono sing meninggal setelah sholat subuh. Ini harus alhamdulillah karena meninggalnya dalam kondisi yang husnul khatimah. Berapa banyak orang yang meninggal dalam kondisi yang tidak baik. Lek anak sing ngono iku wis innalillah ya alhamdulillah ngono. Karena kan meninggalnya dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu kita maknai semua yang terjadian dalam diri kita ini kalau dengan alhamdulillah kok rada penak itu repi. Ya, wis saat wis menerek tibane bawa ati. Terus selesai. Iki mau banyu putih ya. Kok separuh rek ini wis turun ya. Hah? Oh ya. Ngeden ya. Kakak guyon. Susu jahe. Susune yo enak, jahene yo enak. Ya. Sampai bayangin apa mar? Lah aku nggak bisa jahe kok. Sampai langsung guyune kaya neng lantai telu ngono ya. Kaya bayangin susu sing liyane. Mas susu sapi maksud sapi ya. Sapi perah jadi. Tuh, sapi perah barang. Pernah merah sapi ya, Mas? Baik. Isbagul wudu'i utawi nyampurnaaken wudu iku syatrul iman, separone iman. Dadi lek jenengan nyempurnakne wudu iku bagian dari separuh iman. Kenapa? Karena wudu itu wajib atau sunnah atau mubah atau apa? Hukum dasarnya apa?
hukum dasarnya ya iso sunah, nggak wajib. Sampai wajib mati mangan kalau wudu wajib menjadi masalah. Menjadi wajib karena menjadi bagian syarat sahnya sholat, itu menjadi wajib. Maka jenengan harus disempurnakan wudu. Wudu itu jangan sampai jenengan tidak sempurna, mulai dari membasuh muka dan seterusnya itu harus disempurnakan karena itu bagian daripada iman jenengan. Walhamdulillah utawi lafaz alhamdulillah iku alladzi kang tamlaul mizan iku ngebai apa alhamdulillah, lafaz alhamdulillah al mizana ing timbangan. Lek panjenengan nanti ketika di yaumul mizan kepingin timbangannya abot, itu panjenengan sering-sering membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang neng hati ku penak, sering maca alhamdulillah ini. Misalnya orang kurang-kurang titik urip iku alhamdulillah ya Allah, isi urip apa ya Allah. Alhamdulillah isi dikai kesempatan ngaji. Alhamdulillah diberikan kesempatan bersama-sama orang soleh. Alhamdulillah konco-koncoku ya api-api, aku utang ya oleh. Alhamdulillah misalnya kelambiku pas reget nyilih koncoku ya oleh. Apa orang yang disini nyilih kelambi ini? Orang dah gak ada kan? Lek santri sekarang gak ada. Lek santri dulu sarung bisa hilang marah. Balik telung dino baru balik. Kalau sekarang gak ada. Jadi jenengan memperbanyak membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Agar tamlaul mizan, ngebak-ngebai timbangan. Nanti di akhirat ben timbangannya sampai nabut. Wa tasbihu lan moco tasbih, subhanallah, itu ya. Wa takbiru lan takbir, Allahu akbar, Allah, itu ya. Yamlani yam anis samawati wal ard, ngebai apa tasbih wa takbir as samawati wal ard, jadi langit dan bumi. Jadi sampai banyak-banyak membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi banyak-banyak membaca itu karena itu akan ngebai langit dan bumi. Wassolatu lan sholat iku nurun dadi cahaya. Jadi wong lek seneng sholat iku mesti bercahaya. Ngene ya. Ada sebagian kiai yang punya mukasyafah. Mukasyafah itu mampu melihat sesuatu di balik sesuatu yang nyata. Sampai nyotone kan gini. Tapi ada kiai yang mampu melihat kenyataan sampean itu enggak ngono. Ya ana sing kaya monyet, jeneng maling. Ana sing kaya wedhus misalnya. Ana apa misalnya gitu. Aku biar pernah takut sowan ke kiai yang begitu itu. Aku kayak kiri aku takut betul. Tapi setelah itu saya mikir-mikir. Aku takut untuk sowan ke kiai-kiai yang punya kelebihan mukasyafah itu. Maka saya tidak tahu mana sebenarnya kekurangan saya. Akhirnya tak wanek-wanek nih. Akhirnya ya dikasih apa banyak wejangan begitu. Belum ngomong apa-apa, tinggal saya dulu masih rokokan, sekarang kan sudah tobat ya. Ketika masih rokokan gitu aja, sama kiainya sudah langsung dibilangin banyak hal. Sampai jangan begini, dan semuanya disampaikan oleh kiai itu semuanya pas, bener. Dosa-dosa terurai semua di situ. Maka sekali itu saja saya ke situ, setelah itu nggak ke situ lagi. Jadi memang orang yang ahli sholat itu nurun, bercahaya, jadi cahaya. Jadi sampai ndelok koncoku iki asine ya enggak wajahnya enggak putih, tapi nggak ngerti dia itu kok auranya itu loh. Auranya itu kan ono ya. Mas sampai misalnya perempuan
perempuan. Lek padha lanang kan rada angel bayang nih sampean kan. Ya kan, lek perempuan memang lebih gampang. Misalnya perempuan sampean sebenarnya nggak cantik secara fisik gitu. Ya nggak putih, nggak tinggi, pokoknya biasa lah gitu. Tapi nggak tahu kalau melihat dia itu kok saya nggak bisa tidur. Dia itu auranya itu positif. Itu adil begitu itu orang yang seperti itu. Berarti dia itu bisa jadi ahli sholat. Sholat 5 waktunya tidak pernah putus. Sholat sunnah rawatibnya tidak pernah putus. Sholat tahajudnya terus dilakukan setiap pagi. Sholat tahajud malamnya, sholat hajatnya, sholat tasbihnya, sholat taubat. Ini sholat taubat sampai nih Mas Umar, sing sering ya. Sholat taubat dan seterusnya. Misalnya itu. Jadi memang ahli sholat itu dipandang itu seneng nih. Atau gampang ini wes, lek perempuan sampean membayangkan perempuan itu kan bisa menjadi syahwat Ustaz. Oh ya wes, gak apa-apa. Itu cocok perempuan ya. Kalau pemane lagi sampean ngede nih. Nah, misalnya sampean sowan kiai. Cariin sing kiai sing nganu ya, sing apa ya? Sing biasanya main ngaji gitu loh. Ngaji terus pokoknya ngaji kitab terus sholat gitu. Sampai sowan apa gitu itu kiai yang sepuh gitu. Itu sampai mandang aja. Itu nyeneng nih. Dulu sahabat-sahabat ketika sowan ke Kanjeng Nabi, itu memandang Nabi itu sudah lupa dengan hutang. Jadi saya kira dia kadang sowan kepala hilang hutangnya apa? Ini berarti masalah. Jadi jenengan itu dulu sahabat ketika sowan ke Nabi, semua masalah itu beres. Melihat Nabi itu menyenangkan sekali. Ya sekarang al ulama itu ya warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Oleh karena itu yang jenengan kepingin seneng selalu sowan kiai. Terus ojo kosongan. Sowan terus mendino nggih anggo tapi kosongan bae jen ya ana sing gembrenjel titik ning kiai sowan. Sampai nek misalnya dalam hati yang gundah gulana, ojo dolen ning pantai. Kepala sulup sampean kok ilang. Ojo dolen ning gunung, kok pala iso mencolot sampean nek ana masalah. Sowan kiai. Lek sowan kiai sampean memandang kiai aja nanti kiainya memberikan petua-petua, sampean pulang dari situ akan beres masalahnya. Akan beres. Sampean kalau nanti di Nasihatul Ibad itu kan bicarakan salah satunya memang kita harus mendengarkan hikmah-hikmah dari ulama, hikmah-hikmah dari kiai agar kita mempunyai kebahagiaan dunia ini. Oleh karena itu karena anak masalah sawano kiai pengen mendapatkan ujangan-ujangan, setelah pulang dari situ jenengan seneng. Lek sampean sawan kiai terus mulai kok palah resah. Iki sing masalah kiai ini berarti. Masalah kiai ini. Ya cok kiai lah, ustaz lah ya. Berarti masalah kiai ini ngejak geger ae. Ana genok bendere wong misalnya. Kono disalahne kene disalahne gitu. Nah, itu masalah berarti. Nah, was-shalatu nurun. Was-zakatu burhanun. Was-zakatu utai zakat iku burhanun dadi bukti. Dadi bukti ning jenengan iman ning Gusti Allah atau tidak. Wong zakat itu gampang kalau diucapkan, tapi sulit dalam pelaksanaan. Kalau zakat fitrah gampang, zakat mal itu sing rada angel. Wasabru diaun, wasabru utai sabar iku diaun dadi pepadang. Nah, berarti lek wong sabar iku panggah padang ae apa-apa. Maksud sampean dihina orang misalnya dalam bisnis masih belum sukses-sukses, sampean sabar tetap padang masa depan. Karena jenengan masih punya Gusti Allah. Tidak pernah sampean resah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang sulit pun kalau mampu sabar, maka tetap padang urip. Masa depan ini tetap jelas. Sing sabar sih saiki. Sabar itu sampean harus ngeker. Ngeker itu apa bahasa Indonesia? Menahan. Sampai hari ini harus ngeker, harus sabar. Sabar nggak pacaran. Lek sampean pacaran bablas iso nikah nggak beres semuanya. Sampean harus sabar itu. Sampean harus sabar setiap hari harus ngaji. Sampean harus sabar untuk ngeker
menahan tidak melakukan maksiat, karena dalam orang yang sedang menuntut ilmu kok sering maksiat, biasanya ilmu ini nggak masuk biasanya. Nah, sampean juga harus sabar ketika ada banyak tugas, harus menjalankan itu. Maka ketika jenengan mampu bersabar dengan semua itu, maka itu menjadi padang ya, masa depan jenengan itu padang jinglang, aman-aman itu. Wal Qur'anu utai Qur'an iku hujjatun, dadi hujjah, dadi dalil laka maring sira au alaika utai atase sira kullu nasin saben-saben manungsa ya gadu budalan isu-isu sapa kulun nas fabai'u tegese dodolan faminhu atau setengah saking nas nafsahu ing awak dhewe ne nas famutikuha iku setengah saking nas minhum itu setengah yang menungso kang merdekaaken au biku utawi kang ngerusakaken. Nah, jadi Quran itu menjadi hujah. Menjadi hujah itu menjadi dalil, menjadi dasar. Apapun yang panjenengan lakukan itu kalau bisa harus ada dalil. Jenengan sholat harus punya dalil. Al-Qur'annya mesti secara amnya, secara umumnya di Al-Qur'an, nanti secara khususnya itu di dalam hadis Nabi, misalkan penjelasan tentang Al-Quran. Oh, jenengan zakat, misalkan ada perintah zakat di dalam Al-Quran, tapi bagaimana zakatnya, misalkan berapanya dan sebagainya, itu misalkan dibicarakan di hadis dan seterusnya. Maka itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah, dan setiap manusia itu menjadi merdeka kulo nama isu-isu apa. Nah, manusia itu kalau bisa harus memerdekakan dirinya dari nafsunya, memerdekakan dirinya dari nafsunya, agar nanti panjenengan mampu untuk menjalankan perintah Tuhan dan tidak menjadi atau menjalankan sesuatu yang rusak. Ini saya kira juga menjadi penting. Al-Quran harus menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan. Yang menjadi problem adalah hari ini banyak, tidak semua orang ya, tapi banyak orang itu membaca saja itu tidak mampu, tidak bisa. Apalagi bagaimana untuk memahami Al-Quran. Al-Quran itu setidaknya pertama ya harus tartilul Quran dulu. Sampai iso maca Quran dulu. Maca Quran, sopena, tajwid benar dan seterusnya itu. Setelah itu akan mempelajari tentang bagaimana memaknai Al-Quran, bagaimana tafsirnya Al-Quran. Yang banyak nanti bisa baca tafsir-tafsir itu. Nah, untuk memahami tafsir itu kan juga tidak cukup karena berbahasa Arab, perlu adanya ilmu alat untuk memahami bahasa Arab itu. Oleh karenanya, kalau kita tidak mampu untuk menafsirkan Al-Quran, ya ikut sing ahli tafsirul Quran. Ya, sing hari ini yang lagi populer misalkan ikut Gus Bahar. Ndak apa-apa. Daripada awake dhewe iku nafsirne dhewe terus nggak bener, ya lebih baik mengikuti orang-orang yang ahli Quran. Orang ahli Quran itu tidak hanya yang hafal Quran, tapi orang yang memang mampu mentafsirkan Al-Quran. Setelah kita mampu membaca, mampu memaknai Al-Quran, baru yang terakhir kita mampu melaksanakan isinya Al-Quran. Nah, tahapan kita di mana? Ya panjenengan yang mampu untuk melihat itu. Ya memang apakah berat berislam ini? Tidak berat. Kalau kita mau, saya kira tidak berat. Tidak apa-apa kita itu sulit 60 tahun saya kira. Atau 70 tahun, aja 60 tahun ya. Kena meninggal itu 75 tahun lah ya. 75 tahun itu lah ya. 75 tahun lah. 75 tahun kita bisa jadi hidup penuh dengan tanggung jawab. Harus menjalankan ini, harus melakukan ini, harus ini dan sebagainya. Tidak bermaksiat, kita harus menjalankan ibadah. Tidak apa-apa 75 tahun kita dalam kondisi yang
terkekang untuk melakukan kebaikan, amal soleh ini. Akan tetapi ketika nanti kita di akhirat akan menikmati kenikmatan di akhirat itu abadi. Yang itu kalau kita hitung itu ribuan tahun di sana. Lah awake dhewe seneng-seneng ning donya saiki, tibane ning akhirat ndak seneng. Lebih baik kita di dunia ini sulit, yang pada akhirnya di akhirat kita itu bersenang-senang. Saya kira itu menjadi pilihan kita, saya kira. Gitu, ya. Oleh karenanya saya kira ini menjadi sangat penting kita belajar dikit-dikit hadis, saya juga koreksi diri, panjenengan juga koreksi diri. Ke depan ya kita berusaha semaksimal mungkin semampu kita untuk menjalankan isi apa yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli haulimin walimutahimi rabbi bil mustafa maqasidana wa firlana mabadaya wasi'al karami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.